Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah ini, kawan-kawan. Yang di belakang ini kita akan membahas masalah tangki air dan pelampung radar otomatisnya, kawan-kawan. Kita akan review cara pemasangannya dan kenapa ia cepat rusak dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, untuk yang pertama-tama kita bahas adalah masalah ini ya, kawan-kawan ya. Masalah radar otomatis air tangki ya. Ini fungsi dari radar ini untuk supaya kita bisa otomatis mengisi air ke dalam tangki ya, kawan-kawan. Dan ini sebenarnya adalah pengganti saklar di sini ya, dan dilengkapi dengan pelampung di dalam tangki ini. Jadi kita coba buka ini dulu ya. Gimana cara bekerjanya dan gimana cara memperbaikinya nanti kalau seandainya rusak, kawan-kawan. Masalahnya radar ini sebenarnya jarang rusak, kawan-kawan. Yang kebanyakan yang bikin dia radar ini rusak adalah karena tali untuk penyambung pelampung itu pelampung itu sebenarnya diikat dengan tali seperti ini, kawan-kawan. Dan yang kita dapat dari pembelian pelampung atau radar ini, biasanya talinya ini nggak tahan, kawan-kawan. Kebanyakan tali ini tidak tahan dan dia putus, pelampungnya jatuh ke bawah atau pelampungnya tidak terisi air lagi. Jadi seandainya ada yang putus, biasanya kerusakan itu karena putus talinya. Kita ganti talinya, kawan-kawan, dengan tali yang lebih bagus. Ini tali seperti ini. Ini tali gelang, kawan-kawan, biasanya, dan ini biasanya selalu ada dijual di fotokopi. Di warung atau di tempat percetakan fotokopi selalu ada nih tali. Ini tali gelang namanya. Entah tali untuk apa sebenarnya, saya pun kurang tahu. Tapi orang mengatakan ini tali gelang, dan ini lebih tahan di air dan kena panas. Oke, kawan, kita coba dulu buka ini ya. Nah, seperti inilah, kawan-kawan, fungsinya atau keadaan di dalam radar otomatis tangki air ya. Dan ini kalau kita lihat dari sini, di dalam ini, kawan-kawan ya, dia cuman berupa saklar, kawan-kawan, cuman untuk menghubungkan arus gunanya. Nah, jadi cara penyambungannya seperti ini. Kita akan sambung ke sini, sudah ada bautnya. Dan jangan menyambungnya di sini, kawan-kawan, karena di sini juga ada bautnya seperti ini. Kalau di sini kita sambung, maka dia tetap hidup, cuman terbalik, kawan-kawan. Terbalik arusnya ya. Oke. Sekarang kita lihat cara kerjanya dulu ya. Nah, sekarang kita coba buka tangki air ya. Kita lihat bagaimana cara bekerjanya radar atau pelampung ini, kawan-kawan. Radar otomatis ini ya, supaya bisa mengisi tangki secara otomatis. Jika dia habis, maka dia akan terisi. Dan bagaimana takaran yang benar sebenarnya, kawan-kawan. Oke, kita buka tangkinya. Nah, seperti inilah keadaan di dalam tangki air ya, kawan-kawan. Di sini ada radar di atasnya ya. Radar ini terhubung dengan tali ke bawah, kawan-kawan, dengan menyambungkan pelampung seperti ini. Nah, ini. Dan jika seperti ini pelampungnya, jika pelampungnya turun seperti ini, maka mesin akan menyala, kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Dan kalau seperti ini, dia akan mati. Jadi cara kerja pelampung ini, pelampung yang pertama dan pelampung yang kedua di bawah, kawan-kawan. Pelampung yang pertama ini fungsinya untuk kedalaman atau ketinggian air isi tangki ini, kawan-kawan. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat, karena saya memasangnya pelampungnya setinggi ini, maka air apabila tiba di garis bekas air ini, maka dia mesin akan mati, kawan-kawan. Dan tersambung tali ini ke bawah terus dengan pelampung yang di bawah, kawan-kawan. Maka pelampung yang di bawah itu ukuran untuk air minimal, kawan-kawan. Jika pelampung ini telah sampai ke bawah dan situ nampak garis airnya, kawan-kawan, maka pelampung akan menyala, maka ini akan tertarik ke bawah. Nah, maka mesin akan menyala, kawan-kawan. Di sini posisinya air masih penuh dan pelampung yang di bawah masih mengapung. Jika pelampung yang di bawah itu sudah turun, maka ini akan tertarik ke bawah, mesin akan menyala. Dan nanti ketika airnya mulai penuh lagi, naik air sampai ke sini, terus sampai ke sini, dan ini terangkat, kan, kawan. Nah, maka
akan mati kan kawan, dan penuh. Nah, begitulah cara kerjanya kawan-kawan ya. Dan kebanyakan masalah pelampung atau radar otomatis ini rusak, biasanya kebanyakan di pelampung ini kawan-kawan. Ada pelampung ini yang biasanya kan kalau dikasih, kalau kita beli cuman 2, sekarang sudah saya gantung di sana 3 kawan-kawan. Karena kalau 2 dia nggak sanggup lagi menarik ke bawah, maka saya akan tambah ini, tambah pelampungnya yang lama ya, yang lama, bekas lama. Nah, saya tambah jadi 3 biji kawan-kawan, jadi dia akan kuat narik ke bawah. Atau bisa jadi juga orang menggantinya dengan botol aqua kawan-kawan, botol aqua yang sedang diganti di situ agar lebih berat, nanti dia akan mengapung. Biasanya tali ini sering putus juga nih kawan-kawan, dan talinya ini akan putus, maka ganti dengan tali yang sudah saya sebutkan tadi di atas ya. Seperti itulah fungsinya. Dan kerusakan yang lain biasanya di pelampung ini kawan-kawan terletak di sini kawan-kawan, di klip bawah ini. Jika dia tertarik ke bawah, maka klip itu, plat itu akan menyambung ke atas seperti ini. Plat itu kadang-kadang terhalang oleh semut yang bersarang di sini kawan-kawan, karena kotor. Ada semut yang bersarang, terus ada udah berkarat atau ada pengapuran di plat-plat itu. Jadi caranya kita buka sedikit, tapi jangan dibuka habis. Cukup kita gosok aja sedikit dalamnya kawan-kawan dengan amplas sampai bersih. Nanti kalau udah bersih dia akan bagus lagi. Dan biasanya juga kabel, mungkin karena udah sering kena panas atau kena hujan panas ya, jadi lapuk. Oke kawan-kawan, cuma itu aja. Dan masalah perawatan tangki air, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi untuk merawat tangki air kawan-kawan supaya tahan lama, usahakan air selalu penuh kawan-kawan. Jangan sampai air ini kosong. Kalau kita nggak pakai otomatis, tidak pakai radar pelampung seperti ini, maka air sering kosong, dan disitulah pas dia kosong itu kena cahaya matahari, maka disitulah akan terjadi pelapukan kawan-kawan. Maka tangki air kita cepat lapuk, cepat bocor, terutama di bagian penyambungan ke arah pipa. Jadi usahakan air selalu penuh. Jadi cara mengatur airnya selalu penuh dari pelampung ini kawan-kawan. Minimal ketika mesin air menyala, kondisi air kita mengatur pelampungnya itu 3/4 kawan-kawan. 3/4 dari isi tangki ini ya, 3/4, maka air dalam keadaan penuh dan tangki selalu dalam keadaan basah ya kawan-kawan, tidak jenuh. Itu akan membantu untuk daya tahan tangki air itu sendiri. Jadi tergantung dari cara kita menstel pelampung dalam ya kawan-kawan ya. Pelampung yang di dalam tadi kita akan atur dia dalam kepenuhan maksimal bagian pelampung atas, dan bagian pelampung bawah kita usahakan dalam ketinggian 3/4 dari isi tangki kawan-kawan. Jadi seperti itulah cara merawat tangki dan cara kerja dari radar pelampung ini kawan-kawan. Banyak keuntungan yang kita dapat peroleh dari menggunakan pelampung ini, karena kita tidak repot-repot kawan-kawan ya. Ketika listrik padam mungkin, jadi kita masih bisa tetap menikmati air, masih tetap ada air di rumah kita. Setidaknya 3/4 dari galon ini atau dari tandon air ini masih terisi air menjelang lampu atau listrik menyala kembali. Oke kawan-kawan, sekian informasi mungkin bagi yang membutuhkan ya. Kalau para tukang mungkin sudah pada tahu cara menstel atau mengatur ketinggian pelampung agar airnya selalu penuh dan 3/4-nya kembali mesin menyala dan terisi penuh lagi. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.